Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 29 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 6 tersangka korupsi anggaran dana desa Tiau Malteng buat negara rugi capai 1,1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Cabjari Ambon di Saparua, Asmin Hamja, dan Kasih Intel Kejari Ambon Alfred Talompo dalam konferensi pers di Kejaksaan Negeri Ambon, Kamis 28 Agustus 2025. Para tersangka ini yakni mantan pejabat negeri Tiau tahun anggaran 2020-2022 Kecamatan Saparua AP, Sekretaris berinisial GHH, HK selaku bendahara, TM Kasih Pembangunan, BP Kasih Pemberdayaan, dan SP selaku Kaur TU. Dengan rincian sebesar Rp963.663.667. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan auditor pada Inspektorat Maluku Tengah dengan dokumen PKN nomor 700.04 garing klasifikasi 10.10 angka Romawi garing jenis dokumen inspeksi garing 2025 tanggal 23 Maret 2025. Serta hasil pemeriksaan penyidik cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp206.320.350 dengan total keseluruhan Rp1.112.984.017. 6 tersangka ini telah resmi ditahan setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 dari tim penyidik pada cabang Kejaksaan Negeri atau Cabjari Ambon di Saparua ke Jaksa Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejari Ambon, Kamis 28 Agustus 2025. Untuk tersangka mantan PJ AP, Kasih Pembangunan TM, dan Kasih Pemberdayaan BP ditahan pada rutan kelas 2A Ambon. Sedangkan tersangka GHH selaku sekretaris, bendahara HK, dan Kaur Tata Usaha SP ditahan penyidik pada Lapas Perempuan kelas 3 Ambon. Diketahui Tribuners, sebelum dilakukan penahanan, para tersangka didampingi penasihat hukum dilakukan pemeriksaan. Korupsi dana desa Tiau Malteng, 6 tersangka resmi ditahan di Ambon. 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa, dan PAD tahun anggaran 2020-2022
di Desa Tio, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng, resmi ditahan. Para tersangka ini yakni mantan pejabat negeri Tio tahun anggaran 2020-2022, Kecamatan Saparua AP, Sekretaris berinisial GHH, HK selaku bendahara, TM Kasih Pembangunan, BP Kasih Pemberdayaan, dan SP selaku Kaur TU. Penahanan ini setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 dari tim penyidik pada cabang Kejaksaan Negeri atau Cabjari Ambon di Saparua, Kejaksa Penuntut Umum yang berlangsung di kantor Kejari Ambon, Kamis 28 Agustus 2025. Keenam tersangka ini resmi ditahan di Rutan Kelas 2A Ambon dan 3 lainnya di Lapas Perempuan Kelas 3 Ambon. Selanjutnya, bahwa penahanan yang dilakukan penyidik bertujuan mempermudah proses pemeriksaan. Selain itu, agar mencegah para tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, sebagaimana diamanatkan pasal 21 KUHP. Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Cabjari Ambon Saparua di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Ambon. Mereka didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik, sebab para tersangka tidak mempunyai penasihat hukum, sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Menyebutkan perkara ini karena sebelumnya ini kasus perkara di Desa TU merupakan kasus tunggakan yang mana dari rangkaian pemeriksaan kami sudah menemukan 2 alat bukti. Yang pertama adalah pemeriksaan para saksi, petunjuk, dan ahli. Dan mulai dari ahli Pidana Timur Tengah. Pemeriksaan terakhir kami setelah melakukan pemeriksaan terakhir itu pemeriksaan saksi mahkota. Dan pada saat ini setelah keluar pemeriksaan tersangka, kita lakukan pemeriksaan. Informasi lainnya, Tribuners, nota pertanggungjawaban APBD 2024, Pemda Malteng klaim penurunan tingkat pengangguran terbuka. Rapat paripurna DPRD Maluku Tengah, penyampaian pengantar nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan nota perhitungan APBD 2024 oleh Bupati Maluku Tengah diselenggarakan Kamis 28 Agustus 2025. Hadir dalam paripurna tersebut, Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, mewakili Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir. Selain itu, sejumlah pimpinan OPD juga turut menghadiri rapat paripurna. Sayangnya, hanya setengah dari 40 anggota legislatif yang hadir dalam agenda penting tersebut. Dalam penyampaiannya, Sekda Maluku Tengah Rakib Sahubawa menuturkan sejumlah capaian penting dan strategis. Salah satunya mengklaim penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT, di mana pada tahun 2022 sebesar 6,76%,
turun menjadi 6,75% di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 6,50% di tahun 2024. Kata Sekda, tahun anggaran 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dihadapkan pada dinamika ekonomi global, ketegangan politik nasional, serta masih adanya dampak sosial dan kesehatan yang belum sepenuhnya pulih. Sejumlah capaian strategis lainnya yakni 1. Tingkat inflasi di Kabupaten Maluku Tengah pada bulan November 2024 tercatat sebesar 1,84%. Bahkan pada bulan April, Mei, dan September, Maluku Tengah masuk dalam 10 besar kabupaten dengan inflasi terendah se-Indonesia. 2. Penurunan stunting. Berdasarkan data bulan November 2024, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga mencapai 3,55%. Tercatat 55 desa telah bebas dari stunting. 3. Kualitas pelayanan publik. Berdasarkan penilaian Ombudsman RI, tingkat kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tengah meningkat signifikan dengan nilai 90,47 dan berada dalam kategori zona hijau, kualitas tinggi. 4. Indeks reformasi birokrasi mengalami lompatan signifikan dari nilai 39,92 dengan predikat C di tahun 2023 menjadi nilai 60,66, yaitu predikat B di tahun 2024. Ini merupakan bukti nyata komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. 5. Pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tidak penting. Kenapa? Saya pikir segala penghitungan itu sudah sah. Tapi segala penghitungan ada untuk perubahan-perubahan tanpa kita. Ya, pimpinan tahun ini adalah pimpinan pimpinan. Penjelasan pimpinan 2024 belum berjalan secara maksimal. Disampaikan oleh anggota, pimpinan langsung menghakimi. Paripurna ini tidak penting. Kenapa? Saya pikir segala penghitungan itu sudah sah. Suarakan krisis layanan kesehatan di RSUD Masohi, Gerakan Rakyat menggugat seruduk kantor Bupati. Gerakan Rakyat menggugat seruduk kantor Bupati Maluku Tengah. Suarakan krisis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi. Dari pantauan tribunambon.com sekira pukul 14:20 waktu Indonesia Timur, Kamis 28 Agustus 2025, masa aksi mendatangi kantor Bupati dengan membawa spanduk yang berisikan sejumlah protes. Dalam orasinya, PJ Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Masohi, Joshua Ahwalam, menduga terjadinya praktik komersialisasi kesehatan di RSUD Masohi. Padahal menurutnya hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Dirinya juga mengajukan pertanyaan kenapa rumah sakit berutang dan kenapa belum dibayar. Karena belum dibayar itulah maka berimplikasi pada pelayanan kesehatan. Aktivis kawakan itu menuturkan banyak keluhan dari pasien BPJS. Ada pasien yang mengeluh tidak tersedia jarum suntik dan air infus, sehingga mereka harus beli di luar rumah sakit. Dirinya mengulas pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit berlaku secara paket.
sehingga pasien dengan status BPJS tidak perlu beli obat-obatan di luar rumah sakit. Artinya, ketika ada krisis berarti ada gerak cepat agar slogan Malteng Bangkit dapat dimanifestasikan dalam tindakan. Hal senada juga diutarakan Korlap dari Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI daerah Maluku Tengah, Sultan Syaifullah Musa. Dirinya menyayangkan pasien BPJS Kesehatan yang terkesan dianaktirikan oleh petugas rumah sakit. Kata Sultan, persoalan ini sudah sangat panjang, yang menjadi korban ialah masyarakat. Kedua, terkait praktik nepotisme dalam hal pelayanan. Pasalnya ada kasus di mana pasien yang sama-sama BPJS namun diperlakukan berbeda. Selain itu, adanya perlakuan berbeda dari petugas rumah sakit kepada pasien yang berkerabat dekat dengan para pejabat. Ketua KAMI daerah Maluku Tengah itu juga mempertanyakan soal keterbatasan stok obat-obatan. Kami minta hari ini tidak boleh mengunci kerangka demokrasi. Pemerintahan ini kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi siapa yang bilang itu? Abraham Lincoln yang bilang pada tahun 1863 di kota Gettysburg. Jadi kita pikir, ayo Pak, kampung ini sudah dalam kaki dari sana susah. Supaya untuk mempercepat bahwa ketemu sesuatu yang sangat menjerit hati, sangat mencoreng rasa kemanusiaan. 80 tahun kita jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak dalam semakin mendekatkan dorang dengan tempat pemakaman umum alias kuburan. Betul? Itu artinya ada yang tidak beres, semakin bangkrut Bapak Ibu Saudara-saudara. Betul? Kenapa bangkrut? Karena ketemu bisa lihat saja rumah sakit ini pengutang. Beta mau kasih tahu, kalau beta baca Dari Maluku Tengah kita ke Pulau Buru. Tribuners, gorong-gorong di Jiku Besar Kota Namlea ditimbun tanah. Warga keluhkan tak kunjung diperbaiki. Kondisi gorong-gorong di kawasan Jiku Besar, tepatnya menuju perumahan dinas ASN Kota Namlea, Kabupaten Buru, dikeluhkan warga. Pasalnya saluran tersebut ditimbun tanah dan dibiarkan miring menutupi drainase tanpa ada tanda-tanda perbaikan hingga kini. Pantauan tribunalmo.com sekira pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, Kamis 28 Agustus 2025, tampak sejumlah pengendara pelan melintasi timbunan tersebut. Mereka tampak lebih berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Lamusa, salah satu warga sekitar yang ditemui di lokasi, mengatakan penimbunan tanah tersebut sudah berlangsung cukup lama, namun tak diketahui dari pihak mana yang menimbun material tanah itu. Sementara itu, tribunalmo.com mencoba mengonfirmasi masalah ini ke Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kabupaten Buru, khususnya bagian jalan. Kepala dinas yang bersangkutan tidak berada di kantornya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.
Tak kunjung penetapan tersangka Landmark Langgur, kejar ritual bungkam. Kejaksaan Negeri Tual tak kunjung menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Landmark Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Padahal pelaporan dugaan tipikor ini masuk ke kejar ritual sejak pertengahan tahun 2024 lalu. Namun hingga memasuki pertengahan tahun 2025, kejar ritual berkilah masih dalam proses perhitungan kerugian negara, sehingga tak kunjung menetapkan tersangka korupsi pembangunan Landmark Langgur yang menguras APBD Malra tahun 2023 sebesar 6,6 miliar. Terkait hal ini, Tribunamo.com berusaha mengonfirmasi ke Kasih Intel Kejar Ritual, Doni Limbong, Rabu 27 Agustus 2025. Namun Kasih Intel Kejar Ritual tak kunjung memberikan jawaban baik melalui pesan WhatsApp maupun melalui sambungan telepon. Hal tersebut menimbulkan spekulasi negatif yang berkembang di masyarakat setelah pada Senin 4 Agustus 2025 lalu, lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, Sesumbar, mengatakan sekira minggu depan konferensi pers penetapan tersangka digelar. Tapi nyatanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat 15 Agustus 2025, Kasih Intel Kejar Ritual Doni Limbong dengan santai mengatakan belum bisa penetapan karena masih ada giat di luar kota. Sementara dihubungi pada Kamis 21 Agustus 2025, Doni Limbong kembali berkilah masih dalam tahap perhitungan kerugian negara. Untuk diketahui Tribuners, kasus dugaan korupsi Landmark Kota Langgur mulai dilidik Kejar Ritual sejak pertengahan tahun 2024. Proyek ini diduga bermasalah lantaran konstruksi bangunan dan pengadaan barang tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan. Bahkan diduga pihak penyedia menggunakan barang kualitas KW4. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kapal hanya satu trip ke Tual menyebabkan harga cabai di Pasar Maren masih mahal. Harga jual cabai di Pasar Maren Kota Tual, Provinsi Maluku hingga saat ini masih mahal. Hal tersebut dipengaruhi jadwal kapal pelni yang hanya satu trip saja. Terpantau harga cabai mulai merangkak naik sejak Idul Fitri 2025 lalu hingga Jumat 29 Agustus 2025.
Harga jual komoditas tersebut masih menyentuh Rp120.000 per kilogram. Diambil dari pemasok dari Makassar dengan harga Rp60.000 per kilo. Penjualannya variatif, ada yang 100 maupun 200 tergantung kualitas cabai. Sementara cabai keriting dijual Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Untuk tomat di kisaran Rp30.000 per kilo, bawang merah Rp65.000 per kilo, bawang putih Rp45.000 per kilo. Sedangkan kentang masih di angka Rp30.000 per kilo, wortel di harga Rp35.000 per kilo, buncis Rp20.000 per kilo, kol Rp25.000 per kilo. Herman, salah satu pedagang di Pasar Marentual, mengaku harga jika sudah meroket memang susah untuk turun. Menurutnya kapal hanya satu, sedangkan semua pasokan bergantung pada kapal Pelni. Polis militer. Benar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.